Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World. I Built a Doomsday Safe House. Chapter 486. Setelah beberapa saat Sang Yi yang menyadari dia datang ke tempat yang salah kemudian meminta maaf pada orang yang ada di lantai itu. Kemudian dia mengatakan kalau sepertinya pelayan itu membawanya ke tempat yang salah. Dan dia akan segera pergi. Mendengar Sang Yi mengatakan itu, seorang yang bernama Deng Shengtong itu kemudian mengatakan kalau Sang Yi tidaklah datang ke tempat yang salah. Karena Deng Shengtong lah yang meminta pelayan dengan bunyi sut itu mengantar Zhang Yi ke tempatnya. Zhang Yi yang merasa tidak pernah bertemu dengan Deng Shengtong sebelumnya kemudian mengatakan padanya, "Sepertinya aku tidak kenal denganmu," kata Zhang Yi. Deng Shengtong kemudian bertanya, "Apa nama Mu Zhang Yi?" Seseorang yang diwawancarai secara pribadi oleh Baili Changqing seharusnya orang yang punya beberapa kemampuan. Tentu saja, aku tidak terlalu setuju dia menjadi kapten. Tapi aku sudah mendengar sedikit tentang MU. Perkataan Deng Shengtong itu membuat Sang Yi berpikir kalau sepertinya Deng Shengtong ini meremehkan Baili. Namun karena dia bisa membuat Sang Yi terjebak datang ke tempatnya tanpa diketahui Baili artinya dia bukan orang sembarangan. Zhan Yi yang belum tahu siapa Deng Shengtong kemudian bertanya, siapa sebenarnya Deng Shengtong? Dengan percaya diri dan pose yang dianggapnya keren Deng Shengtong kemudian mengatakan, "Kau seharusnya sudah mendengar legenda tentang kehebatanku. Namaku Deng Shengtong." Melihat Deng Shengtong yang bisikap dan berpose sok keren itu membuat Sang Yi berpikir kalau sepertinya pria yang ada di hadapannya itu punya kenarisan yang tidak bisa dijelaskan. Zhang Yi yang tidak mau membuat masalah kemudian berkata kalau dia sudah mengagumi Deng Shengtong sejak lama. Deng Shengtong yang menyadari kepura-puraan Zhang Yi itu, dengan wajah serius bertanya apakah Zhang Yi belum pernah mendengar namanya. Zhang Yi yang tidak terlalu peduli dan berniat pergi lewat lift kemudian berkata, "Maaf, aku bukan dari kota Blizzard. Aku belum pernah mendengar nama Anda. Itu tidaklah aneh. Aku ingin bertemu temanku, jadi aku tidak akan menemani Mu bicara di sini." Kemudian Zhang Yi mencoba pergi dari sana, namun dia dihentikan oleh Deng Shengtong dengan memegang bahunya. Zhang Yi yang waspada pada Deng Shengtong dan tidak menduga sikapnya itu mencoba menyerang Deng Shengtong namun serangannya dengan mudah dihentikan. Deng Shengtong kemudian mengatakan pada Zhang Yi untuk tidak terlalu gugup, karena dia hanya penasaran melihat orang seperti apa yang menjadi tamu Baili. Setelah mendengar perkataan Deng Shengtong dan menyadari ada dua Deng Shengtong di sana membuat Zhang Yi berpikir apakah mereka kembar? Namun setelah dia melihat dan berpikir lagi, apakah mungkin Deng Shengtong kemampuan yang mirip dengannya? Di saat Zhang Yi sedang keheranan, Deng Shengtong mengatakan kalau dia mendengar Zhang Yi adalah mutan tipe subsuang atau tipe kekuatan spasial. Jadi dia meminta Zhang Yi menunjukkan kekuatan itu padanya. Dengan wajah serius Zhang Yi menatap Deng Shengtong. Dengan penuh percaya diri Deng Shengtong mengatakan jika Zhang Yi punya kemampuan yang bagus, dia akan mempertimbangkan untuk memasukkan Zhang Yi ke tim investigasi. Zhang Yi yang tersinggung dengan itu merasa kesal dan menganggap Deng Shengtong pria yang sombong. Kemudian Zhang Yi berniat membuat Deng Shengtong menyesali perbuatannya. Zhang Yi melihat Deng Shengtong dengan serius dan berpikir, dari jarak antara dia dengan Deng Shengtong jika dia menggunakan kekuatan mata kamui untuk menyerangnya maka itu sangat mungkin mengenainya. Di saat Zhang Yi bersiap ingin menyerang, chapter 486 pun berakhir. Chapter 487. Di saat Zhang Yi bersiap ingin menyerang Deng Shengtong, tiba-tiba pintu lift di belakangnya pun terbuka. Dari dalam lift muncul Baili yang terkejut melihat Zhang Yi ada di sana. Dia kemudian bertanya, kenapa Zhang Yi bisa berada di sana? Baili yang menyadari ada yang salah kemudian merangkul Zhang Yi dan mengajak Zhang Yi segera pergi bersamanya karena dia sudah lama Mu nunggu Zhang Yi untuk minum bersama. Deng Shengtong yang tahu Baili ingin membawa Zhang Yi dari sana kemudian berkata kalau dia tertarik melihat Zhang Yi yang mempunyai kekuatan sub-ruang. Dia juga mengatakan pada Baili kalau dia ingin mengobrol dengan Zhang Yi sebentar, dan bertanya kalau Baili seharusnya tidak akan mempermasalahkan hal itu.
Baili yang tidak ingin membuat masalah tertawa dan mengatakan kalau merupakan sebuah kehormatan jika Deng Shentong tertarik pada Zhang Yi. Tapi Baili kemudian mengatakan agar Deng Shentong menghubunginya terlebih dahulu sebelum bertindak seperti yang dia lakukan pada Zhang Yi. Karena mereka sesama kapten dari tim investigasi. Dia kemudian bertanya, bukankah agak sulit untukmu jika bertindak begini? Dengan sikap percaya diri dan nada meremehkan, Deng Shentong kemudian mengatakan, "Hah, Kapten? Jika Bian Junwu yang mengatakan itu, aku mungkin akan memberinya wajah, tapi melihat kau yang mengatakan itu. Ceka, kau masih terlalu cupu," kata Deng Shentong sambil menggoyangkan jarinya sebagai simbol meremehkan Baili. Baili yang kesal dan tidak terima diremehkan oleh Deng Shentong sontak menjawaban perkataan itu dengan nada tinggi, "Deng Shentong, apa kau pikir kau bisa seenaknya di kota Blizzard?" kata Baili dengan penuh semangat. Mendengar itu Deng Shentong yang sombong dan menganggap dirinya yang terkuat memasang wajah serius seperti ingin membunuh seseorang. "Beraninya dia meremehkanku," pikirnya. Namun kemudian dia tersenyum dan berpikir untuk mengabaikannya karena jika terjadi keributan besar saat Zhang Yi yang orang luar kota Blizzard ada di sana, itu akan membuatnya kerepotan. Dia juga tidak mau membuang-buang tenaganya karena dia juga menganggap Zhang Yi hanyalah mutan biasa yang punya kemampuan subruang yang hanya berguna untuk menyimpan barang. Setelah itu dia kemudian mengatakan, "Pergilah, pergi, kau mungkin tidak tahu peluang apa yang sudah kau lewatkan. Tim investigasiku adalah eksistensi terkuat di wilayah Jiangnan." Sambil membiwaskan tangannya seakan mengusir sesuatu. Kemudian dia menggunakan kekuatannya dan menghilang-hilang dari sana seperti tidak pernah ada. Setelah Deng Shentong menghilang, Baili kemudian meminta maaf pada Zhang Yi karena membuat Zhang Yi mengalami hal yang mengenakan, pada hal ini pertama kalinya Zhang Yi ke kota Blizzard. Zhang Yi yang merupakan MC yang acuh tak acuk menggelengkan kepalanya dan mengatakan pada Baili kalau dia tidak masalah dengan hal itu. Dia juga menganggap hal yang hari saja terjadi merupakan sebuah keuntungan yang bisa membuatnya mengenal sosok kapten lain dari kota Blizzard. Zhang Yi dan Baili kedua masuk ke dalam lift untuk pergi dari lantai itu dan menuju tempat yang sudah disiapkan Baili. Saat mereka di dalam lift, Baili menjelaskan kalau Deng Shentong, pria yang baru saja mereka temui, adalah kapten tim investigasi Tianshan, yang merupakan salah satu dari 6 tim investigasi besar. Dia sangat pintar, tapi punya kepribadian yang sombong. Dia dilahirkan dalam keluarga Deng, sebuah keluarga besar di Jinling. Mendengar itu Zhang Yi kemudian meminta Baili untuk memberitahu informasi tentang 6 tim investigasi. Untuk berjaga-jaga kalau dia bertemu mereka di masa depan dan kemudian untuk menghindari melakukan sesuatu yang menyinggung. Baili kemudian menjelaskan kepada Zhang Yi kalau 6 tim investigasi besar dibentuk oleh Komandan Zhu Zheng sendiri. 6 tim itu adalah tim God Tianshan, Demon, Iron Blood, Rose, dan Samsara. Tim Black Robe kami semuanya mengenakan seragam tempur hitam, tim God mengenakan seragam tempur berwarna perak, yang merupakan mahakarya teknologi tertinggi dari keluarga Deng. Ciri-ciri tim Rose paling jelas karena seluruh anggotanya adalah perempuan. Tapi, saat ini hanya ada 2 tim di kota ini, Black Robe dan God atau Tianshan. Kau tidak perlu mengetahui 4 tim yang tersisa untuk saat ini. Mendengar penjelasan dari Baili membuat Zhang Yi teringat kembali pada Deng Shentong dan bertanya pada Baili seberapa kuat Deng Shentong dibandingkan Bian Junwu. Baili kemudian menjawab kalau di bawah pelatihan grup Deng, dia lebih kuat dari tim biasa, lagi pula dia tidak seperti tim biasa yang akan terpengaruh oleh efek samping dari kekuatannya. Perkataan Baili itu membuat Zhang Yi terkejut dan menyadari rupanya kekuatan Deng Shentong tidak lebih lemah dari dirinya. Kemudian chapter 487 pun berakhir. Chapter 487. Zhang Yi yang mendengar perkataan Baili tentang Deng Shentong kemudian berpikir, orang yang berbahaya. Kuharap dia tidak membuat masalah denganku. Sambil termenung mengingatkan tingkah Deng Shentong. Tentu saja, dari sudut pandang pertarungan dia masih bisa dikalahkan, kata Baili melanjut perkataannya. Mendengar itu, Zhang Yi kemudian bertanya pada Baili, jadi, apa kau tahu apa saja kemampuannya?
Bailey penasaran, jadi dia bertanya, kenapa Zhang menanyakan itu, meskipun Zhang Yi mengetahuinya. Dia menyarankan agar Zhang Yi tidak bertarung dengan Deng Shentong. Melihat Bailey yang berpikiran yang tidak-tidak, Zhang Yi kemudian mengatakan kalau dia hanya penasaran karena barusan dia permainankan oleh Deng Shentong. Dia jadi sedikit khawatir kalau Deng Shentong akan melakukan sesuatu padanya. Bailey yang mendengar itu kemudian mengatakan, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, dia adalah kapten tim dewa. Selama kau tidak melanggar peraturan distrik, dia tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakanmu. Kalau tentang kemampuannya, aku benar-benar tidak tahu. Hanya sedikit orang di kawasan ini yang bisa memaksanya mengambil tindakan. Kata Bailey, sambil berpikir kalau kesenjangan kekuatannya dengan Deng Shentong terlalu besar. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia bisa terus menjadi kapten tim Black Robe dengan kekuatannya saat ini. Singkat cerita, mereka pun sampai ke klub yang mereka tuju. Suasana di dalam sana terlihat ramai dan semua orang bersenang-senang seperti bar klub pada umumnya. Zhan Yi yang melihat itu sambil hendak duduk mengatakan kalau suasana di sana sangatlah hidup. Karena keadaan dunia saat ini membuatnya lama tidak melihat suasana seperti itu. Bailey yang mendengar Zhang Yi mengatakan itu kemudian bertanya bagaimana, apa kau menyukainya? Tidak ada tempat seperti ini di kota Tianhai kan? Zhang Yi yang menyadari jika dia bisa saja membuat hal seperti ini jika dia mau kemudian mengatakan pada Bailey. Jika aku ingin membuat hal seperti ini di kota Tianhai sekarang, bukankah bisa saja itu terjadi dalam hitungan menit? Bailey yang mendengar perkataan itu langsung teringat kalau sekarang di kota Tianhai Zhang Yi adalah yang terkuat. Dia kemudian mengatakan, "Yah, aku hampir lupa, kau sudah menjadi kaisar lokal kota Tianhai. Lihatlah pilihan, apa yang ingin kamu minum?" Zhang Yi yang berhati-hati karena dia sekarang berada di kota Blizzard dan dia tidak boleh lengah dan meskipun sebelumnya Bailey mengajaknya ke sana untuk mentraktirnya minum-minum, Zhang Yi mengatakan pada Bailey kalau dia tidak akan meminum minuman beralkohol. Oh iya, kau bisa bertanya padaku jika butuh informasi, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa aku sampaikan padamu, kata Bailey sambil hendak duduk di kursi klub. Mendengar Bailey mengatakan hal itu, Zhang Yi kemudian mengatakan pada Bailey untuk tidak khawatir. Aku hanya menanyakan beberapa informasi umum. Kau harusnya tahu, aku tidak tertarik tinggal di kota Blizzard. Aku hanya ingin memastikan apa sebenarnya maksud dari pertemuan besar ini. Bailey yang mengetahui fakta kalau Zhang Yi memang tidak berniat untuk tinggal di kota Blizzard, dan karena itulah jugalah dia jadi dekat dengan Zhang Yi kemudian menjelaskan. Hal ini ada kaitannya dengan kematian Kapten Bian, karena kematian Kapten Bian merupakan sesuatu yang pertama kalinya terjadi, di mana mutan setingkat kapten tewas dalam pertempuran kiamat dunia. Markas besar khawatir mutan kekas atas akan terbunuh atau terluka saat melakukan misi di masa depan. Karena itu, perlu adanya integrasi kekuatan lokal. Pertama untuk melestarikan kekuatan mutan yang ada di kota Blizzard. Dan kedua untuk memfasilitasi pengelolaan dan menghindari gesekan internal. Mendengar penjelasan Bailey itu, Zhang Yi kemudian bertanya, apakah mereka akan memberlakukan wajib militer? Mendengar pertanyaan Zhang Yi itu, Bailey kemudian menjelaskan lagi kalau aku tidak tahu tentang hal itu, tapi aku bisa memberitahu MU kalau kami selalu menarik kekuatan dari sekitar ke sisi kami. Dan kami memiliki kriteria penyaringan yang sangat ketat untuk setiap penduduk yang akan tinggal di kota Blizzard. Mereka yang tidak berkontribusi cukup akan dikeluarkan dari kota Blizzard. Karena itu, seorang kapten harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Karena untuk menghidupi keluarganya dia perlu menyelesaikan tugas dan mendapatkan poin. Di sini, poin adalah mata uang umum. Mendengar penjelasan panjang dari Bailey, Zhang Yi mulai memahami alasan konferensi yang dibuat kota Blizzard dan kemudian dia mengatakan. Artinya dalam rekrutmen besar-besaran di wilayah Jiangnan ini, kemungkinan besar beberapa anggota akan terpilih untuk bergabung dengan tim investigasi markas besar, bukan? Bailey yang mendengar itu mengatakan kalau aku belum tahu. Tapi setidaknya untuk orang luar biasa seperti Zhang Yi, manajemen senior kota Blizzard pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan Zhang Yi.
Zhan Yi yang tidak menginginkan hal itu kemudian mengatakan jika aku bergabung, laporan tentang Yuan Kongye akan sulit dijelaskan. Mendengar perkataan Zhang Yi itu membuat perasaan Baili campur aduk dan pusing karena hal itu akan sangat merepotkan. Kemudian chapter 488 pun berakhir. Chapter 489. Setelah terdiam sejenak Baili kemudian bicara, "Jangan khawatir, aku sudah memberitahu Panglima tentang dirimu. Aku bilang kau bukanlah orang yang setia, itu adalah hal yang paling dipikirkan oleh Panglima. Jadi selama kau tidak membuat masalah, dia tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal," kata Baili. Mendengar perkara Baili itu, Zhang Yi berkata kalau itu bagus dan itu yang terbaik. Setelah itu datanglah seorang pelayan pria dan mengatakan pada Baili kalau seseorang bernama Wu Di dari tim Black Robe mencarinya. Baili kemudian memerintahkan pelayan itu untuk membawa Wu Di ke hadapan mereka. Zhan Yi yang mendengar yang datang adalah Wu Di, dia langsung bertanya pada Baili, "Mengapa Wu Di ada di sini?" kata Zhang Yi pada Baili. Baili kemudian menjelaskan kalau anggota tim mereka sering datang ke sini untuk bersantai. Dia juga mengatakan, "Seperti yang kau tahu, anggota tim investigasi seperti kami yang berjuang di garis depan sedang berjalan di ambang hidup dan mati. Jadi kami akan bersenang-senang saat kami punya kesempatan." Baili kemudian teringat sesuatu dan berkata, "Oh ya, ada alasan mengapa Wu Di mengincarmu sebelumnya." Zhan Yi yang mendengar itu melambaikan tangannya mempersiapkan Baili menjelaskan. Sebelum Wu Di dapat membangkitkan kekuatannya, dia hampir mati terbakar di salju, tetapi Kapten menyelamatkannya. Setelah Wu dibangun, dia membangunkan kekuatan supernya, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Kapten Bian ada di sana untuk membimbingnya, jadi Wu Di selalu mengikuti Kapten Bian. Bagi Wu Di, Kapten Bian adalah penyelamat dan mentornya dalam perjalanan menjadi prajurit mutan. Kapten tahu kalau dia terluka parah dan cepat atau lambat akan pensiun dan digantikan oleh anggota tim baru. Apresiasinya terhadap Kapten Bian adalah alasan utama mengapa Wu Di mengincar MU. Di mata Wu Di, selama Kapten tidak bisa menemukan pendatang baru yang cocok, dia tidak akan mati jadi. Sebelum Baili selesai mengatakan kalimatnya, Zhan Yi langsung jawab kalau selama Wu Di tidak membuat masalah dengannya dia tidak akan peduli, kata Zhang Yi sambil menggelengkan kepalanya. Zhan Yi juga berpikir kalau Wu Di benar-benar orang pembuat masalah. Setelah mendengar jawaban Zhang Yi, Baili kemudian mengatakan, "Kurasa kau bisa bicara dengannya. Wu Di adalah orang yang baik, tapi kepalanya sedikit kurang." Sepat setelah itu Wu Di datang sambil berkata, "Zhang Yi, aku sudah menduga kau akan datang mencari Kapten Baili. Aku sudah lama menunggu MU." Mendengar Wu Di yang datang dengan semangat yang membara dan terlihat seperti akan membuat keributan, Zhang Yi langsung berdiri dan menatap serius Wu Di. Baili yang melihat situasi itu langsung menghentikan Wu Di. "Xiao Wu, apa yang kamu lakukan? Kamu harus mengerti bahwa kematian Kapten tidak ada hubungannya dengan Zhang Yi. Dan jika bukan karena dia, kita semua mungkin berada di kota Tianhai," kata Baili sambil memegangi bahu Wu Di. Sementara itu, Zhang Yi menatap Wu Di dengan serius dan menanamkan matanya sebagai peringatan agar Wu Di tidak membuat masalah. Setelah mendengar perkataan Baili, Wu Di seperti tidak mempedulikannya dan malah bertiak dan mengatakan, "Kata siapa begitu? Jika dia tidak mendorong Kapten untuk menggunakan Ice Soul, Kapten akan hidup setidaknya beberapa bulan lagi. Dia juga bisa melihat istri dan anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Bahkan menikmati saat-saat bahagia terakhir." Mendengar itu Zhang Yi kemudian membalikkan badannya dan mengatakan pada Wu Di, "Jika kau kesini untuk membuat masalah, aku tidak tertarik meladenimu." Setelah mendengar itu dan melihat Zhang Yi yang ingin meninggalkan tempat itu, dengan cepat Wu Di berlari ke depan Zhang Yi untuk menghentikannya pergi. Melihat itu Zhang Yi dengan wajah serius bertanya, "Mau melawanku?" Mendengar itu Wu Di kemudian mengatakan, "Aku tahu kalau Kapten sendiri yang memilih untuk menggunakan Ice Soul, tapi saya tidak bisa menahan amarah ini. Mengapa kau tidak bertarung denganku dan mengakhiri ini?" Setelah mendengar perkataan Wu Di membuat Zhang Yi berpikir,
dia benar-benar orang gila. Sepertinya aku tidak bisa pergi tanpa perlawanan. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengambil keuntungan. Zhang Yi dengan pikiran liknya itu kemudian mengatakan, "Ok, aku akan bertarung denganmu, tapi harus ada semacam hadiah." Tepat setelah Zhang Yi mengatakan itu, chapter 489 berakhir, sungguh ending yang sangat tanggung. Chapter 490. Setelah Wu Di mendengar perkataan Zhang Yi, Wu Di yang sangat ingin bertarung dengan Zhang Yi dengan cepat mengatakan kalau Zhang Yi bisa memilih hadiah apa yang Zhang Yi inginkan. Mendengar itu Zhang Yi kemudian mengatakan kalau dia hanya tertarik pada senjata. Karena wilayah Jiangnan sangat maju secara teknologi, pasti lebih unggul dalam hal perlengkapan. Kau mau senjata? Oke, sepakat. Kata Wu Di yang dengan mudahnya setuju dengan apa yang dikatakan Zhang Yi. Mendengar Wu Di yang sangat sembrono tanpa kenal takut membuat Baili berpikir betapa beraninya Wu Di yang mengatakan apapun secara gamblang. Tanpa sadar senjata adalah hal yang sangat rahasia dan sama sekali tidak boleh dibocorkan. Baili kemudian memegangi Zhang Yi dan Wu Di sambil mengatakan jangan impulsif, kalian berdua boleh saja sparring sederhana, tapi jangan sampai terbawa amarah. Sedangkan untuk hadiah, Zhang Yi, kau bisa memilih senjata dingin yang kamu suka, tapi lupakan senjata panas. Zhang Yi yang lemah terhadap pertarungan jarak dekat dan kesal karena rencananya diganggu Baili dengan wajah kesal dia tanya, senjata dingin? Sambil berpikir kalau senjata dingin tidak berguna untuknya. Baili yang menyadari ketidaksenangan Zhang Yi kemudian mengatakan agar Zhang Yi tidak khawatir. Kami tidak akan membodohi MU dengan besi tua. Ada banyak barang bagus di gudang senjata tim Black Robe kami. Seperti senjata yang terbuat dari logam adamantium, kau pasti pernah mendengarnya bukan? Mendengar kata adamantium Zhang Yi langsung berpikir, adamantium? Itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat pedang Longming. Akan bagus jika bisa punya segenggam untuk pertahanan diri. Dia kemudian mengatakan, aku cukup suka menggunakan pedang. Senjata yang kami gunakan sehari-hari terbuat dari logam adamantium. Kata Baili, dia mengaktifkan alat pintarnya untuk menampilkan senjata yang terbuat dari adamantium. Ini adalah senjata khusus digunakan oleh tim investigasi. Kau bisa memilih salah satu yang kau suka. Jangan khawatirkan hadiah, aku bisa saja memberikannya padamu jika mau. Kata Baili. Mendengar itu Zhang Yi kemudian berkata, taruhan adalah taruhan, aku akan mengambilnya dengan kekuatanku, kau tidak harus memberikannya begitu saja. Dia kemudian mendekati Baili dan melihat daftar senjata yang dia mau. Matanya kemudian terfokus pada sebuah pedang yang membuatnya berpikir, pedang ini sangat cocok untuk dijadikan pedang pertahanan. Aku akan mengambil yang ini, kata Zhang Yi sambil menunjuk ke sebuah senjata. Setelah Zhang Yi selesai memilih, Baili kemudian mengatakan kalau pertarungan kali ini hanya diskusi keahlian. Ku harap kalian berdua tidak bertindak terlalu jauh. Jangan khawatir Kapten. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya perlu menghajarnya, tapi tidak akan menyakitinya. Kata Wu Di dengan penuh keyakinan sambil melihat Zhang Yi. Zhang Yi yang juga percaya diri dan melihat kerah Wu Di kemudian mengatakan, aku juga. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Di mana akan bertarung? Melihat Zhang Yi dan Wu Di yang bersemangat ingin bertarung membuatnya berpikir kalau pertarungan ini pasti tidak bisa dihentikan, dan dia berharap prosesnya bisa lebih damai. Baili kemudian menjelaskan kalau ada lapangan seni bela diri di kota Blizzard yang khusus digunakan untuk latihan dan pertarungan. Hanya di sana tempat yang bisa digunakan untuk bertarung secara legal. Kata Baili sambil menghela nafas. Baiklah, ayo ke sana sekarang. Kata Zhang Yi. Wu Di yang juga ingin cepat pergi kemudian mengajak mereka berdua untuk segera pergi. Kemudian chapter 490 pun berakhir. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.